Halo semuanya, perkenalkan aku Indri, seorang istri yang lagi isi waktu luang dengan membaca buku. Tujuan aku merekam suaraku sambil membaca adalah untuk jadi pembelajaranku pribadi dan melatih public speakingku. Semoga kalian berkenan mendengarkannya ya. Hari ini aku mau membaca tentang buku yang memiliki judul Revolusi Glukosa. Buku ini diterjemahkan oleh Reni Indardini, tapi buku ini dibuat oleh seseorang bernama Jesse Incauspe, founder at Glucose Goddess Movement. Judul lainnya adalah The Life-Changing Power of Balancing Your Blood Sugar. Ini untuk kembalikan energi, turunkan berat badan, dan trik tergampang tanpa berpantang makanan. Dan buku ini diterbitkan oleh keluarga Bentang Pustaka. Hari ini aku akan membacakan bagian ketiga urusan keluarga, yaitu cara glukosa masuk ke aliran darah. Sistem pembakaran glukosa yang diciptakan oleh tumbuhan menjadi vital untuk semua makhluk hidup, dari dinosaurus, lumba-lumba, sampai tikus. 449 juta tahun setelah tumbuhan pertama muncul, tibalah manusia, dan manusia membakar glukosa juga. Sel-sel kita sama seperti semua hewan dan tumbuhan, membutuhkan energi untuk bertahan hidup, dan glukosa adalah sumber energi yang utama. Tiap sel kita menggunakan glukosa sebagai sumber energi untuk menjalankan fungsi spesifiknya masing-masing. Sel jantung menggunakan glukosa untuk berkontraksi, sel otak untuk menyampaikan informasi ke neuron, sel telinga untuk mendengar, sel mata untuk melihat, sel perut untuk mencerna, sel kulit untuk memperbaiki luka sayat, sel darah merah untuk mengantarkan oksigen ke kaki supaya kita bisa menari semalaman. Tiap detik, tubuh kita membakar 8 miliar molekul glukosa. Bayangkan saja begini, andaikan tiap molekul glukosa berukuran sebesar sebutir pasir, berarti kita membakar seluruh butir pasir di semua pantai di dunia per 10 menit. Singkat kata, manusia membutuhkan banyak sekali bahan bakar. Tetapi ada satu masalah kecil. Manusia bukan tumbuhan. Dengan itikat baik sebanyak apapun, kita tidak bisa membuat glukosa dari udara dan matahari. Saya pernah mencoba berfotosintesis di pantai, sia-sia saja. Cara yang paling umum, tetapi bukan satu-satunya, digunakan manusia untuk memperoleh glukosa adalah dengan memakannya. Yang pertama ada pati. Sewaktu berusia 11 tahun, saya dan teman-teman sekelas mengadakan percobaan di kelas biologi yang saya ingat sampai hari ini. Maaf sebentar, mic-nya agak bermasalah. Sedikit. Oke. Kami duduk saat jam pelajaran kedua dan masing-masing murid diberi seiris roti putih. Selagi kami menoleh kebingungan kesana kemari, guru menyampaikan kabar. Kami dipersilakan memasukkan seluruh roti ke mulut dan mengunyahnya, tetapi tidak menelan selama 1 menit. Permintaan itu janggal, tetapi barangkali jauh lebih asyik daripada kegiatan yang biasa di kelas. Maka kami kerjakan saja. Setelah kira-kira 30 kunyahan, terjadilah sesuatu yang mengejutkan. Cita rasa roti mulai berubah menjadi manis. Pati berubah menjadi glukosa di dalam mulut saya. Roti sebagian besarnya terbuat dari tepung. Tepung terigu dibuat dengan cara menggiling biji-biji gandum. Dan biji gandum seperti yang Anda ketahui, syarat dengan pati. Makanan apa saja yang terbuat dari tepung mengandung pati? Kulit pie, kue, pastry, pasta, semua terbuat dari tepung. Maka semua terbuat dari pati. Ketika kita makan, kita memecah pati menjadi glukosa, menggunakan enzim sama seperti yang digunakan tumbuhan untuk menunaikan tugas ini, yaitu alpha amilase. Pati diubah menjadi glukosa dengan amat cepat di dalam tubuh kita. Secara umum, proses tersebut terutama terjadi di usus kita tanpa terperhatikan. Enzim alpha amilase memotong ikatan-ikatan rantai pati dan terbebaskanlah molekul-molekul glukosa. Dengan demikian,
molekul glukosa kembali bebas berkeliaran. Enzim yang melakukan pekerjaan vital ini juga terdapat di air liur kita. Ketika kita mengunyah, lama-lama kita memberi enzim kesempatan yang dibutuhkan untuk memulai pekerjaan. Proses itu dimulai di mulut dan kita bisa merasakannya. Begitulah kehebatan percobaan ini. Buah. Sebaliknya, buah sudah manis sejak awal. Penyebabnya karena buah sudah mengandung molekul-molekul glukosa tak terantai yang bercita rasa manis, serta fruktosa yang malah lebih manis lagi, dan bentuk kombinasi keduanya, sukrosa yang lebih manis daripada glukosa tetapi tidak semanis fruktosa. Glukosa dari buah sudah siap digunakan dan tidak perlu dipotong. Sukrosa perlu dipotong, sedangkan enzim memutusnya menjadi molekul-molekul glukosa dan fruktosa. Tetapi proses ini tidak berlangsung lama, hanya dalam hitungan nanodetik. Fruktosa agak lebih kompleks. Sesudah kita memakannya, sebagian dari fruktosa diubah menjadi glukosa di dalam usus kecil. Sebentar. Fruktosa agak lebih kompleks. Sesudah kita memakannya, sebagian dari fruktosa diubah menjadi glukosa di dalam usus kecil. Sisanya tetap berwujud fruktosa. Keduanya menempel ke dinding usus untuk masuk ke aliran darah kita. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Namun yang sekarang perlu Anda ingat, sekalipun glukosa dibutuhkan sebagai bahan bakar tubuh kita, fruktosa tidak. Asupan makanan kita saat ini banyak mengandung fruktosa yang tidak perlu karena kita memakan banyak sukrosa, yang terdiri atas, ingat, setengah glukosa, setengah fruktosa. Serat bagaimana? Nah, nasibnya istimewa. Serat. Enzim bekerja untuk memutus ikatan pati dan sukrosa. Tetapi tak ada enzim yang bisa memutus ikatan serat. Serat tidak diubah kembali menjadi glukosa. Karena itulah, ketika kita memakan serat, wujudnya tetap serat. Serat bergerak dari lambung terus ke usus kecil dan besar. Dan justru bagus demikian. Walaupun serat tidak berubah kembali menjadi glukosa dan alhasil tidak bisa menyediakan energi untuk sel-sel kita, serat merupakan bagian esensial dari asupan makanan dan memainkan peran sangat penting dalam membantu pencernaan, melancarkan gerakan usus, sehingga tetap sehat, menjaga kesehatan mikrobioma kita, dan lain-lain. Satu orang, 4 saudara. Pati, serat, fruktosa, dan sukrosa ibarat 4 bersaudara dengan kepribadian berlainan. Semuanya berkerabat karena memiliki orang tua yang sama, glukosa. Tak peduli sesering apa mereka mempertengkarkan siapa yang meminjam pakaian siapa. Memberi mereka nama keluarga hampir-hampir terkesan wajar. Pada tahun 1969, sekelompok ilmuwan menulis dokumen sepanjang 20 halaman berjudul Aturan Tentatif untuk Tata Nama Karbohidrat bagian 1 tahun 1969 dan mengaturkannya kepada komunitas ilmiah. Selepas penerbitan makalah itu, nama karbohidrat untuk keluarga ini menjadi diterima. Kenapa karbohidrat? Karena senyawa tersebut terbuat dari penggabungan karbon, karbo, dan air, hidrat, yang terjadi saat fotosintesis. Anda mungkin pernah mendengar sebutan populer untuk keluarga ini yaitu karbo. Karbohidrat sama dengan pati dan serat dan gula, glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Anda akan memperhatikan bahwa di dalam keluarga karbohidrat yang beranggotakan pati, serat, glukosa, fruktosa, dan sukrosa, ilmuwan memutuskan membuat subkelompok untuk molekul-molekul terkecil, glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Subkelompok ini disebut gula. Menurut istilah ilmiah, gula tidak sama dengan gula pasir yang biasa kita kenal. Kendati kelompok gula memang beranggotakan molekul pembentukan gula pasir, sukrosa. Begitulah ruwetnya tata nama ilmiah. Anggota-anggota kelompok karbohidrat jumlahnya beragam dalam tiap tumbuhan. Contohnya, brokoli mengandung banyak serat dan sejumlah pati. Kentang mengandung banyak pati dan sejumlah serat. Dan persik terutama mengandung gula dan sejumlah serat. Anda akan mencermati bahwa tiap tumbuhan memang mengandung sejumlah serat. Akan tetapi, yang membingungkan ketika orang-orang membicarakan gizi, mereka seringkali mengatakan karbohidrat atau karbo
Padahal yang mereka maksud hanyalah pati dan gula. Serat tidak dimasukkan ke dalam kelompok karbohidrat dalam pembicaraan sehari-hari karena serat tidak diserap ke dalam aliran darah seperti saudara-saudaranya. Anda mungkin mendengar perkataan seperti brokoli mengandung sedikit karbohidrat tetapi banyak serat. Padahal, menurut tata nama ilmiah, yang benar adalah brokoli mengandung banyak karbohidrat, sebagian besarnya berupa serat. Saya akan menggunakan istilah sehari-hari saja, karena kemungkinan besar itulah yang akan Anda dengar dari orang-orang di sekitar Anda. Tetapi seperti biasa, saya ingin Anda memahami landasan sainsnya. Ketika saya mengatakan karbohidrat atau karbo, yang saya maksud di sini adalah makanan berpati, yaitu kentang, pasta, nasi, roti, dan sebagainya. Dan makanan bergula yaitu buah, pai, kue, dan lain-lain. Tetapi bukan sayur mayur, sebab sayur mayur terutama mengandung serat dan sangat sedikit pati. Dan saya akan mengatakan gula ketika yang saya maksud adalah gula pasir, seperti sebagian besar dari kita. Bagaimana jika tidak ada glukosa dalam asupan makanan kita? Karena glukosa penting sekali untuk makhluk hidup. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimanakah hewan karnivora bertahan hidup. Biar bagaimanapun, banyak hewan yang tidak makan tumbuhan, misalnya lumba-lumba yang makan ikan, cumi-cumi, dan ubur-ubur. Sedangkan sebagian manusia berevolusi di area yang tidak ditumbuhi buah atau sayur, misalnya di dataran beku Rusia, jadi mereka juga tidak makan tumbuhan. Nah, karena glukosa penting sekali untuk sel-sel kita, jika senyawa tersebut tidak terkandung dalam makanan, tubuh kita bisa membuatnya dari dalam. Betul, kita tidak berfotosintesis dan membuat glukosa dari udara, air, dan sinar matahari. Tetapi kita bisa membuat glukosa dari makanan yang kita makan, dari lemak atau protein. Hati kita, melalui proses yang disebut gluconeogenesis, menjalankan proses ini. Terlebih lagi, tubuh kita malah beradaptasi lebih lanjut. Ketika glukosa terbatas, banyak sel tubuh kita yang mampu ketika perlu menggunakan lemak alih-alih glukosa untuk bahan bakar. Kemampuan ini disebut sebagai fleksibilitas metabolik, atau satu-satunya sel yang selalu mengandalkan glukosa dalam sel darah merah. Malahan, sejumlah diet seperti Atkins dan Keto secara sengaja membatasi konsumsi karbohidrat dalam rangka mempertahankan kadar glukosa di tingkat sangat rendah, dan dengan demikian memaksa tubuh membakar lemak untuk bahan bakar. Ini disebut sebagai ketosis nutrisi dan merupakan pengejauhan tahan dari fleksibilitas metabolik. Jadi betul karbohidrat tidaklah perlu secara biologis, atau kita tidak perlu makan gula untuk hidup. Tetapi karbohidrat adalah sumber energi yang bisa cepat dibakar dan bercita rasa lezat. Pun sudah dikonsumsi selama berjuta-juta tahun. Ilmuwan tahu bahwa asupan makanan manusia prasejarah terdiri atas hewan dan juga tumbuhan. Ketika tumbuhan tersedia, manusia mengonsumsinya. Makanan manusia bergantung pada lokasi manusia tinggal. Umat manusia beradaptasi terhadap pasokan makanan unik di sekitar mereka. Dan pasokan makanan kita saat ini berbeda dengan yang direncanakan oleh alam. Kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 4, dengan judul Mencari Kenikmatan. Alasan kita semakin banyak mengonsumsi glukosa. Alam mengharuskan kita untuk mengonsumsi glukosa dengan cara tertentu, yaitu dari tumbuhan, di mana terkandung pati atau gula. Di situ ada serat juga. Hal ini penting karena serat membantu memperlambat penyerapan glukosa oleh tubuh kita. Pada bagian 3, Anda akan belajar memanfaatkan informasi ini untuk menguntungkan Anda. Meski demikian, sebagian besar rak supermarket dipenuhi oleh produk yang terutama mengandung pati dan gula. Dari roti putih hingga es krim, permen, sari buah, dan yogurt manis, serta serat tidak nampak. Ini memang disengaja. Serat seringkali dibuang dalam pengolahan makanan karena kehadirannya menyusahkan jika kita ingin makanan awet. Biar saya jelaskan dan harus saya akui, stroberi telah dicederai dalam rangka membuat contoh ini. Letakkan sebutir stroberi segar di lemari beku semalaman. Keesokan paginya, keluarkan dan letakkan di piring supaya leleh-leleh sendiri. Jika Anda coba-coba memakannya, stroberi itu pasti benyek. Kenapa? Karena serat telah terpotong-potong akibat proses pembekuan dan pelelehan.
Serat masih ada dan masih bermanfaat untuk kesehatan, tapi teksturnya tidak sama. Serat seringkali dienyahkan dalam makanan olahan supaya bisa dibekukan, dilelehkan, dan tahan disimpan bertahun-tahun tanpa mengalami perubahan tekstur. Contohnya tepung terigu. Serat terdapat dalam bulir dan bekatul atau kulit luar gandum, jadi bekatul sudah dikelupas dalam penggilingan. Satu lagi yang dilakukan supaya makanan menjadi produk laku di supermarket. Pemanisannya ditambah. Dalam pengolahan makanan, intinya adalah mengambil serat, kemudian memekatkan kandungan pati dan gula. Ketika manusia menemukan sesuatu yang bagus, kita cenderung membawanya ke titik ekstrim. Aroma mawar segar mendatangkan kenikmatan ke indera kita. Akibatnya, ribuan ton kelopak mawar disuling dan dipekatkan menjadi minyak esensial, dibotolkan dan diedarkan kemana-mana oleh industri parfum agar dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Sama seperti itu, industri makanan juga ingin menyuling dan memekatkan cita rasa alami yang paling dicari-cari, yaitu rasa manis. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa kita suka sekali rasa manis? Sebab pada zaman batu, cita rasa manis menandakan makanan yang aman, atau tiada makanan yang manis sekaligus beracun, dan juga kaya akan energi. Pada masa ketika makanan tidak mudah didapat, memakan buah sebanyak-banyak yang mendahului orang-orang lain merupakan sebuah keuntungan. Ketika bagian tumbuhan yang berpati diolah untuk dijadikan komoditas supermarket, seratnya dienyahkan. Akar dan biji yang kaya serat diubah menjadi keripik atau roti serat pati, dan biasanya ditambah gula. Nah, evolusi mendorong kita untuk merasakan kenikmatan ketika mengecap cita rasa manis. Ketika kita merasakan manis, senyawa kimiawi bernama dopamin membanjiri otak kita. Senyawa kimiawi ini pula lah yang dikeluarkan ketika kita berhubungan seksual, main video game, mengecek media sosial, atau yang memiliki konsekuensi lebih buruk, minum alkohol, merokok, atau menggunakan obat terlarang. Dan kita tidak bosan-bosan merasakan sensasi tersebut. Dalam studi pada tahun 2016, mencit diberikan tuas yang bisa mengaktifkan neuron dopaminnya sendiri, berkat sensor optik khusus. Para peneliti melihat perilaku ganjil. Jika dibiarkan begitu saja, mencit menghabiskan seluruh waktunya dengan menekan tuas demi mengaktifkan neuron dopaminnya berulang-ulang. Hewan tersebut urung makan dan minum, sampai-sampai para peneliti harus menyudahi percobaan karena jika tidak, mencit niscaya mati. Obsesi mencit terhadap dopamin membuatnya lupa akan kebutuhan dasarnya. Dengan kata lain, hewan, termasuk manusia, sangat menyukai dopamin. Dan memakan makanan manis adalah cara mudah untuk memperoleh suntikan dopamin. Tumbuhan sudah lama sekali mengonsentrasikan glukosa, fruktosa, dan sukrosa dalam buahnya. Tetapi beberapa milenium lalu, manusia mulai berbuat serupa. Kita mulai membiarkan tumbuhan supaya antara lain buahnya lebih manis lagi. Di sini digambarkan pisang liar sebagaimana yang diciptakan oleh alam itu sendiri. Memiliki serat yang sangat kaya dan bergula sedikit. Namun pisang pada abad ke-21 adalah hasil dari perkawinan bergenerasi-generasi yang mengurangi serat dan meningkatkan kadar gula. Lalu ada gambar persik sekitar 6.000 tahun yang lalu, dan persik abad ke-21 yang kita makan pada masa kini lebih manis daripada buah ribuan tahun lalu. Dan kemudian dengan mendidihkan tebu dan mengkristalkan sarinya, manusia menciptakan gula pasir atau sukrosa 100%. Produk baru ini menjadi sangat populer pada abad ke-18. Semakin banyaknya permintaan, semakin kejamlah perbudakan. Jutaan budak dibawa ke kawasan-kawasan lembab dunia untuk membudidayakan tebu dan memproduksi gula pasir. Bahan baku gula berubah seiring berjalannya waktu. Kita sekarang mengekstraksi sukrosa dari bit dan jagung juga. Tetapi, tidak peduli tumbuhan apa yang digunakan, sukrosa, produk yang ditambahkan ke dalam makanan olahan identik secara kimiawi dengan sukrosa dalam buah. Yang berbeda adalah kadarnya. Di sini digambarkan buah seperti ceri dan permen, seperti permen kenyal sama-sama mengandung gula. Tetapi permen kenyal mengandung gula berkadar sangat pekat.
Kadar gula semakin tinggi saja dan semakin banyak tersedia. Jika pada zaman prasejarah kita memakan buah kaya serat sesuai musim yang kita kumpulkan, namun pada tahun 1800-an kita lantas memakan sukrosa sedikit saja. Atau beruntung kalau kita pernah makan 1 permen saja seumur hidup. Namun sekarang kita malah memakan gula sebanyak 40 kg per tahun. Kita terus saja makan gula, lebih banyak dan lebih banyak lagi, karena sulit mengekang hasrat otak kita untuk mencicipi makanan yang bercita rasa seperti buah. Rasa manis dan dopamin senantiasa memuaskan. Seperti yang ditunjukkan oleh eksperimen Mencit. Penting untuk memahami bahwa kecenderungan untuk menyambar permen bukanlah kesalahan kita. Akarnya bukan persoalan punya kehendak atau tidak. Jauh dari itu. Pemrograman mendalam yang sudah lama berkat perjalanan evolusi masih mencari tahu kita bahwa makan Skittles adalah langkah bagus. Menurut nyanyian Sheryl Crow, kalau sesuatu membahagiakan kita, pasti tidak jelek-jelek amat. Kita membutuhkan glukosa untuk hidup dan glukosa mendatangkan kenikmatan untuk kita. Jadi, wajar apabila kita bertanya-tanya lantas kenapa kalau kita memakan banyak glukosa. Dalam sejumlah kasus, lebih banyak tidak serta-merta lebih baik. Beri tumbuhan terlalu banyak air dan tumbuhan akan kebanjiran. Beri manusia terlalu banyak oksigen dan manusia akan pingsan. Sama seperti itu, glukosa berjumlah tertentu lah yang pas untuk kita. Pas sehingga kita merasa luar biasa, sanggup untuk melompat ke sana kemari, bekerja, menongkrong dengan manusia-manusia lain, hidup tertawa dan mencinta. Tetapi, kita bisa saja mengonsumsi terlalu banyak glukosa, dan terlalu banyak glukosa membahayakan kita, seringkali tanpa kita sadari. Bab kelima di bawah permukaan kulit. Menguap lonjakan glukosa. Dahulu kala, jauh sebelum saya tahu tentang glukosa, saya makan krep Nutella tiap pagi sebelum berangkat sekolah. Saya bangun 20 menit sebelum berangkat, mengenakan celana jeans dan kaos, lupa menyisir rambut. Maaf bu. Menuju ke dapur, mengambil adonan krep dari kulkas, mengoleskan mentega ke wajan yang panas, menuangkan adonan ke wajan, meratakannya sampai matang, sereng, membaliknya, memindahkannya ke piring, mengolesinya dengan Nutella, melipatnya dan memakannya. Saya mengucapkan selamat tinggal kepada ibu saya yang menikmati sarapannya sendiri. Semangkuk sereal dan susu yang ditaburi gula pasir beserta segelas sari jeruk. Jutaan orang memakan sarapan yang sama. Di atas meja tersajilah buah teknologi yang lumayan keren. Untuk saya, gandum yang digiling dan diubah menjadi tepung terigu, sukrosa, kacang hazel, minyak sawit, dan kakao dicampur menjadi selai coklat. Untuk ibu saya, butir-butir jagung dipanaskan hingga meletup dan dipipihkan menjadi sereal, bit ditumbuk hingga menjadi bubur dan dikeringkan menjadi sukrosa, dan jeruk yang diperas hingga menyisakan cairan yang terutama mengandung glukosa dan fruktosa. Gula sepakat itu semua terasa sangat manis. Lidah kami menjulur-julur tanda setuju karena keenakan. Pati dan gula diubah menjadi glukosa sesudah kami telan. Glukosa mendarat di lambung kami, kemudian masuk ke usus kecil. Di sana, glukosa meresap ke dinding usus dan masuk ke aliran darah kami. Dari pembuluh darah ke kapiler, pembuluh darah kecil. Glukosa mengalir ke dalam pembuluh-pembuluh darah lebih besar, seperti bergerak dari gerbang tol ke jalan tol. Ketika dokter mengukur kadar glukosa dalam tubuh, dia kerap mengambil darah kita dan menentukan konsentrasi glukosa dalam darah tersebut. Namun, glukosa tidak hanya menetap di darah. Glukosa merendes ke tiap bagian tubuh dan bisa diukur di mana saja. Karena itulah dengan monitor glukosa kontinu atau CGM, saya bisa mengukur kadar glukosa di seluruh tubuh tanpa mengambil darah. CGM menaksir kadar glukosa di antara sel-sel lemak di lengan belakang saya. Jumlah glukosa dinyatakan dalam milimeter per desiliter, yang bisa juga ditulis sebagai mg per dl. Negara-negara lain menggunakan milimol per liter atau mmol per liter. Unit apapun yang digunakan maksudnya sama saja, berapa banyak glukosa yang bebas berkeliaran di dalam tubuh. Asosiasi Diabetes Amerika atau ADA menyatakan bahwa kadar acuan dasar atau yang disebut juga sebagai kadar glukosa puasa, yaitu kadar glukosa sewaktu bangun pagi sebelum makan, yang berkisar antara 60 hingga 100 mg per desiliter, dianggap normal. Antara 100 sampai 126 mg per desiliter mengindikasikan kondisi pradiabetes, dan di atas 126 mg per desiliter mengindikasikan diabetes.
Tetapi yang disebut normal oleh ADA mungkin sesungguhnya tidak optimal. Aneka studi pendahuluan menunjukkan bahwa kadar glukosa puasa yang sehat berkisar antara 72-85 mg per desiliter. Penyebabnya, karena pada kisaran lebih dari 85 mg per desiliter, risiko kesehatan semakin meningkat. Kendati kadar glukosa puasa memberi kita informasi mengenai apakah kita riskan didiagnosis menderita diabetes atau tidak, bukan cuma itu yang perlu dipertimbangkan. Kalaupun kadar glukosa puasa kita optimal, mungkin saja kita masih mengalami lonjakan glukosa. Lonjakan adalah kenaikan dan penurunan pesat kadar glukosa sesudah kita makan. Sedangkan lonjakan ini berdampak buruk. Nanti saya jelaskan di bab berikut. ADA menyatakan bahwa kadar glukosa kita sebaiknya tidak melebihi 140 mg per desiliter sesudah makan. Namun, lagi-lagi perlu dicamkan bahwa itu yang normal, bukan optimal. Sejumlah studi pada subjek yang tidak mengidap diabetes memberikan informasi lebih cermat. Kita sebaiknya berusaha agar kenaikan kadar glukosa kita tidak melebihi 30 mg per desiliter sesudah makan. Jadi, dalam buku ini, saya akan mendefinisikan lonjakan glukosa sebagai kenaikan kadar glukosa dalam tubuh kita yang melampaui 30 mg per desiliter sesudah makan. Tujuan kita adalah mencegah lonjakan seberapapun kadar glukosa puasa kita. Hal ini disebabkan variabilitas yang disebabkan oleh lonjakanlah yang ternyata paling bermasalah. Lonjakan harian berkali-kali selama bertahun-tahunlah yang lambat laun meningkatkan kadar glukosa puasa kita. Pola yang baru kita sadari begitu kadar tersebut dinyatakan sebagai kondisi pradiabetes. Pada saat itu, kerusakan sudah mulai terjadi. Tiap pagi sarapan ibu saya menghasilkan lonjakan glukosa dahsyat sebesar 80 mg per desiliter, menaikkan kadar glukosa puasanya dari 100 mg per desiliter menjadi 180 mg per desiliter. Kenaikan itu jauh di atas angka 30 mg per desiliter yang kita definisikan sebagai lonjakan dan malah melampaui 140 mg per desiliter yang menurut ADA normal sesudah makan. Ingat kembali bahwa kadar glukosa di tubuh kita yang diterakan menurut jangka waktu tertentu membentuk kurva glukosa. Contohnya jika saya melihat kadar glukosa saya seminggu terakhir, kurva saya akan bervariasi jika mengalami banyak lonjakan atau mendatar jika mengalami sedikit lonjakan. Dalam buku ini, saya menyarankan agar Anda mendatarkan kurva glukosa. Artinya, Anda mesti menyoroti kurun waktu tertentu dan melihat lonjakan yang semakin sedikit dan kecil seiring berjalannya waktu. Jika kita mendatarkan kurva glukosa, dengan kata lain, kita tengah mengurangi variabilitas glikemik. Semakin kecil variabilitas glikemik kita, semakin baik kesehatan kita. Sebagian lonjakan lebih buruk daripada lonjakan yang lain. Dua lonjakan glukosa yang diterakan di bawah kelihatan persis sama, tetapi yang satu lebih membahayakan tubuh saya daripada yang lain. Bisakah Anda tebak yang mana? Lonjakan glukosa dari makanan bergula, seperti cupcake, lebih buruk untuk kesehatan saya daripada lonjakan glukosa dari makanan berpati seperti nasi. Namun, penyebabnya tidak tersangkut paut dengan kadar glukosa yang terukur, melainkan terkait dengan molekul yang tidak terlihat. Makanan manis mengandung gula pasir, senyawa yang terbentuk dari glukosa dan fruktosa. Makanan berpati tidak. Bila mana kita melihat lonjakan glukosa dari makanan bergula, selalu terjadi pula lonjakan fruktosa yang sayangnya tidak bisa kita lihat. Monitor glukosa kontinu hanya bisa mendeteksi glukosa tetapi fruktosa tidak. Masalahnya, monitor fruktosa kontinu belum ada. Sampai alat semacam itu tersedia, camkan bahwa jika makanan yang Anda makan bercita rasa manis dan menghasilkan lonjakan glukosa, maka makanan itu juga menghasilkan lonjakan fruktosa tak kasat mata. Itulah sebabnya lonjakan glukosa dari makanan bergula lebih berbahaya daripada lonjakan glukosa dari makanan berpati. Sekarang, tiba saatnya untuk memahami kenapanya. Kenapa persisnya lonjakan glukosa berdampak negatif untuk kita, dan kenapa lonjakan fruktosa malah lebih gawat lagi. Apa dampaknya di dalam tubuh kita? Kenakan kacamata Anda, ambil minuman, dan duduk yang enak. Pada penghujung bagian 2, Anda niscaya sudah mempelajari bahasa tubuh Anda.
Nah, kita akan masuk ke bagian 2 tentang kenapa lonjakan glukosa berdampak negatif. Namun akan aku bahas di recording selanjutnya ya. Karena udah setengah jam nih berjalan dan aku butuh istirahat dulu untuk suaraku. So, terima kasih yang sudah mendengarkan. Dan aku minta juga untuk kalian dapat membeli buku yang aku baca saat ini dengan judul Revolusi Glukosa, karya Jesse Inkalspe, founder Glucose Goddess Movement. Dengan judul lainnya The Life-Changing Power of Balancing Your Blood Sugar. Dan buku ini diterjemahkan oleh Reni Indardini. Dan buku ini memiliki hak terjemah ke dalam bahasa Indonesia pada penerbit Bentang Pustaka. So, terima kasih yang sudah mendengarkan. Enjoy, semangat selalu, sehat selalu. Sampai jumpa.